Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku Spensaka yang hebat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pidato persuasif, yaitu langkah-langkah menulis pidato persuasif. Langkah-langkah menulis pidato persuasif ada 5. Yang pertama yaitu tentukan topik. Kedua, tentukan tujuan. Ketiga, pahami audiens. Yang keempat, tentukan pokok argumentasi. Dan yang kelima, langkah terakhir yaitu mengembangkan naskah pidato. Mari kita ulas satu persatu. Langkah pertama yaitu menentukan topik. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat sebuah teks pidato persuasif adalah menentukan topik yang ingin disampaikan. Tidak hanya menentukan topik saja, namun kamu juga harus mempelajari topik yang dipilih. Lakukan riset dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang topik tersebut. Kamu bisa memanfaatkan berbagai media online untuk mencari data akurat. Selain media online, kamu juga dapat mencari sumber referensi melalui buku, koran atau majalah, internet, wawancara, dan metode lainnya. Jadi, ketika kamu mau membuat pidato persuasif, kamu harus menentukan topiknya dulu. Langkah pertama yaitu menentukan topik atau masalah. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuan umum pidato biasanya dirumuskan dalam 3 hal: memberitahukan atau informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Jadi, ketika kamu mau membuat pidato persuasif, kamu tentukan dulu tujuannya. Apakah kamu ingin memberikan informasi saja, atau kamu ingin mempengaruhi masyarakat, atau mungkin kamu hanya ingin menghibur mereka. Jadi, kamu harus tentukan tujuannya dulu supaya nanti jelas bagaimana isi dari pidato kamu nanti. Nah, bagaimana cara menentukan tujuan pidato? Daftar pertanyaan di bawah ini dapat membantumu dalam menguraikan jawaban. Nah, di situ ada 2 contoh pertanyaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan tujuan pidato. Yang pertama, apakah kamu ingin para audiens melakukan suatu kegiatan? Dan yang kedua, apakah kamu ingin para audiens merubah perilaku? Nah, 2 contoh pertanyaan ini dapat kamu gunakan untuk membuat pidato persuasif dengan tujuan mempengaruhi atau persuasif tadi. Jadi, contoh 2 pertanyaan ini dapat kamu gunakan untuk membuat pidato persuasif. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu pahami audiens. Pahami audiens untuk pidato yang sesuai sasaran. Setidaknya kamu harus bisa memahami beberapa hal seperti siapakah audiens kamu nanti, bagaimana latar belakang mereka, berapa rentang usia mereka. Dengan begitu, kamu bisa merancang pidato yang isinya bisa dipahami dengan mudah oleh para audiens dan tujuan dari pidato bisa terlaksana. Jadi, ketika mau membuat pidato persuasif, kamu harus pahami dulu audiensnya. Siapa audiensnya? Siapa yang menjadi audiens pada suatu acara tersebut? Jadi harus ditentukan. Kamu harus tahu audiensnya seperti apa, dari kalangan apa, latar belakangnya bagaimana. Baru kamu bisa membuat pidato sesuai dengan audiensnya itu. Langkah selanjutnya yaitu menentukan pokok-pokok argumentasi yang ingin disampaikan dalam pidato tersebut. Kamu
bisa menyampaikan 3-4 pokok argumentasi atau lebih, tergantung dari durasi pidato yang ingin dilakukan. Perlu diingat, pastikan kamu menyampaikan argumentasi yang logis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ketika kamu mau berargumen atau memberikan sebuah pendapat, jadi kamu harus menyertakan bukti atau faktanya. Nah, bukti itu nanti bisa kamu gunakan untuk memperkuat pendapat kamu atau argumen kamu. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu mengembangkan naskah pidato. Setelah melakukan beberapa langkah di atas, kamu sudah bisa memulai untuk menuliskan naskah pidato persuasif. Kamu bisa mengembangkan naskah pidato sesuai dengan struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang kamu dapatkan dari langkah-langkah sebelumnya. Jadi, kalau sudah menentukan topik, menentukan audiensnya siapa, lalu tentukan pokok argumennya, baru dikembangkan menjadi naskah pidato sesuai dengan struktur teks pidato persuasif, yaitu pernyataan posisi, rangkaian argumen, dan penguat pernyataan posisi. Berikut ini saya akan memberikan contoh pidato persuasif secara lengkap. Di sini saya memberikan contoh pidato persuasif yang bertema pendidikan. Mulai dari pembukaan, saya berikan contoh bagian pembukaan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dwi Arifin selaku Kepala SMPN 1 Gondang. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta staf SMPN 1 Gondang yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pendidikan. Garda terdepan kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah lepas dari kunci sukses dari segala segi kehidupan. Maka dari itu, izinkan saya untuk menggalangkan semangat pendidikan dalam kesempatan kali ini. Itu contoh dari pembukaan pidato. Selanjutnya ada bagian isi. Di bagian isi ada pernyataan posisi. Pendidikan adalah bidang yang sedang kita tempuh bersama saat ini, baik sebagai peserta didik maupun sebagai penyelenggara pendidikan. Kita semua adalah sama di mata pendidikan. Kita semua padu dalam ekosistem pendidikan sepanjang hayat. Artinya, sampai kapanpun dan dimanapun kita semua harus menjadi penggerak pendidikan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kemudian, untuk tahap argumen, pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa bersandar pada kenyataan bahwa perkembangan sumber daya manusia merupakan faktor terbesar dalam kesuksesan sistem masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sektor-sektor utama lainnya. Masih di tahap argumen, masyarakat yang berpendidikan akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Contoh nyatanya dapat dilihat pada Jepang. Bagaimana negara tersebut dapat berdiri kembali dengan cepat setelah kehancurannya ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sektor pendidikan adalah salah satu hal utama yang mereka perhatikan pasca bencana kemanusiaan tersebut. Alhasil, meskipun mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka berhasil menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Hal tersebut dapat ditelusuri ke salah satu artikel yang diterbitkan oleh
Britannica, salah satu lembaga pendidikan dunia yang menyatakan bahwa pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua telah terjadi reformasi dan pengembangan besar-besaran dalam sistem pendidikan Jepang. Selanjutnya ada penguat pernyataan posisi. Dengan potongan kecil contoh tersebut, saya kira sudah cukup untuk menjadi argumen kuat ihwal pentingnya pendidikan. Segala segi kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari kemajuan pendidikannya pula. Bukan hanya dari segi ilmu pengetahuannya saja, tapi dari pendidikan karakter dan kemajuan mental masyarakat pula. Yang terakhir, ada bagian penutup. Kiranya sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan kali ini. Mari kita bersama-sama terus mengingat dan mewujudkan pendidikan yang baik dan mendidik di Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatian semua yang telah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi rangkaian contoh pidato persuasif secara lengkap. Kalian bisa menyimak kembali nanti videonya, kalian simak lagi contoh-contohnya, bagaimana pendahuluannya, kemudian isinya, dan bagaimana penutupnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai langkah-langkah menulis pidato persuasif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum.